Perhatikan pada saat LCD update nilai, di sini juga update nilai. Di video kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan ESP32 DHT11 menggunakan Arduino IDE. Untuk video ESP32, Arduino IDE dan DHT11 bisa dilihat di video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi atau di bagian sudut kanan atas ini. Nah, di video ini kita akan membahas yang pertama, bagian-bagiannya adalah download library AWS IoT, kemudian setting up AWS IoT Core Thing, kemudian menyesuaikan sertifikat yang sudah di-download di saat men-setting up, dan library-nya. Selanjutnya, yang terakhir, memantau data di AWS IoT Core. Untuk mengkoneksikan ESP32 dengan AWS IoT menggunakan Arduino IDE, pertama-tama kita download dulu library dari Hornbill. Oke, ketik di sini AWS IoT Hornbill, kemudian download zip-nya. Oke, download di sini. Setelah selesai proses download, kemudian buka foldernya. Setelah itu ekstrak. Setelah diekstrak, buka foldernya, kemudian copy folder AWS IoT. Copy folder ini ke dalam library Arduino. Folder Arduino library, kemudian folder AWS IoT tadi kita paste di sini. Di sini saya sudah pastekan, sudah kopikan folder AWS IoT dari Hornbill. Kemudian sekarang kita ke AWS IoT. Jadi search AWS. Kemudian sign in to the console. Nah, di sini kamu perlu untuk membuat akun AWS. Di sini saya sudah membuat akun AWS. Kemudian sign in. Oke, kemudian pada kolom pencarian ketik AWS IoT. IoT Core. IoT Core. Oke, kemudian diklik. Kemudian manage dan klik things. Di sini klik create. Kemudian create single thing. Nah, pada bagian ini beri nama thing yang mau kita gunakan. Ini saya kasih nama di sini DHT_ESP32. Oke, kemudian next. Selanjutnya create certificate. Untuk membuat sertifikat. Oke, di sini ada beberapa hal yang perlu di-download. Oke, 3 file ini kita download. Sertifikat, public key, private key, kemudian untuk sebenarnya kita cuma perlu yang private, public saya belum tahu, untuk kali ini cuma untuk yang private. Kemudian sertifikat CA sertifikat, jadi Amazon Root CA ini digunakan, kita pakai yang Amazon Root CA1. Oke, kemudian copy aja ini teksnya.
ke Notepad, kemudian kita simpan, kita copy dari namanya di sini Amazon Root CA1. Oke, kemudian kita paste di sini dan save. Oke, setelah selesai kita klik activate di sini. Oke, kemudian attach a policy. Nah, di sini nggak ada pilihan untuk membuat policy baru. Oke, saya klik aja di sini register thing. Oke, di sini udah ada DHT11_SP32 thing yang kita buat tadi. Kemudian kita klik di sini, kita lihat security. Di sini udah ada sertifikat yang kita aktifasikan tadi. Sekarang selanjutnya kita ke policy. Oke, di sini nggak ada pilihan create policy juga. Jadi kita ke tab policy, kemudian create. Kemudian kasih nama, di sini namanya DHT11 polisi. Oke, DHT11 polisi. Kemudian di sini kita kasih IoT.2 bintang. Sebentar. Oh, bukan. Untuk di actions ini kita kasih bintang aja. Ini kita kasih bintang. Kemudian di sini juga kita kasih bintang aja. Untuk effect, klik checklist allow. Oke, jika sudah, klik ini. Nah, di sini udah kelihatan policies kita yang baru saja kita buat. Kemudian klik selanjutnya. Nah, sertifikatnya nggak ada kan di sini. Oke, kita balik ke sertifikat. Ini sertifikat kita lihat dulu kodenya. Sekian. Oke, nah yang ini kita klik. Ini sertifikat yang baru kita buat tadi. Kemudian di policies kita tambahin attach policy. Kemudian checklist yang ini. Kemudian klik attach. Oke, finish. Oke, thingsnya DHT11_ESP32. Oke, sekarang ini sudah siap. Udah selesai semua untuk pengaturan AWS account kita. DHT11_ESP32 ini thing kita. Oke, di sini udah bisa tampil beberapa informasi. Sekarang masuk ke libraries dari Arduino libraries. Oke, kemudian buka AWS IoT folder yang udah kita download tadi. Sekarang masuk ke source code folder, src folder. Kemudian buka AWS IoT certificate.c. Oke, saya di sini menggunakan Notepad++. Oke, kemudian terbuka di sini. Nah, ada 3 file. Ada 3 yang perlu diedit di sini, 3 bagian, yaitu ini, kemudian ini, kemudian ini. Oke. Kemudian untuk yang ini adalah AWS Root CA-PEM. Ini sekarang untuk yang sudah kita download tadi, Amazon Root CA1, ini adalah sertifikat kita tadi. Sekarang kita buka. Nah, ini kita copy ke sini. Oke, kita copy, kemudian kita paste. Selanjutnya edit, tambahkan. Oke, kita tambahkan ini. Oke, kemudian jika sudah, sekarang yang sudah kita download tadi, oke, yaitu ini private. Sekarang sertifikat pem.crt.
yaitu yang ini, sertifikat pem.crt, kemudian edit with notepad++. Ini kita copy. Oke, kita copy ke sini. Ini ya. Oke, kemudian tambah lagi ini. Kemudian sudah, ini close lagi. Sekarang kita ke private pem key. Private pem key itu yang ini. Kita klik 2 kali, terus kita copy. Kemudian kita paste di sini. Oke, jika sudah, file, save. Ini program kita. Oke, kemudian di sini ada client ID. Ini bebas sebenarnya mau dikasih nama apa. Yang penting harus berbeda dengan ting lain yang terkoneksi ke AWS akun kita. Kemudian ini kita kasih nama DHT11 aja untuk client ID. Kemudian MQTT topic. Untuk MQTT topic kita ke sini. Oke, klik learn more. Kemudian di sini device shadow. Di device shadow. Oke, sebentar. Nah, di sini akan muncul cara menggunakannya. Kemudian kita copy yang ini. Ini di sini di page ini ada keterangan-keterangan device shadow. Oke, kita copy yang bagian ini, kemudian kita paste di sini. Nah, selanjutnya ting name kita ganti dengan ting nama ting yang kita buat tadi. Oke, ini berarti nama ting kita ini DHT11_ESP32. Kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian di sini kita perlu tambah lagi setelah shadow kita perlu tambah lagi perintah, yaitu ini /update. Oke. Nah, /update ini kita copy aja. Oke, kemudian kita paste di sini. Oke, ini untuk topik yang kita subscribe. Kemudian oke, sebentar. Oh, kemudian di sini untuk host. Untuk host itu yang ini. Oke. Nah, host ini kita paste di program yang di baris 11. Oke, untuk AWS host. Oke, sekarang untuk pin DHT kita pakai pin 4. Kemudian DHT11 yang kita gunakan. Oke, di sini pin DHT4. Pin DHT11. Nah, kemudian untuk WiFi SSID ini sesuaikan dengan WiFi kamu. Kemudian passwordnya juga. Kemudian ini client ID kita, ini MQTT topic dan AWS host. Oke. Untuk link downloadnya silahkan cek di deskripsi. Sekarang kita upload program kita. Pertama-tama pilih dulu boardnya. Boardnya kita menggunakan ini Duit ESP32 DevKit V1. Kemudian pilih port dan upload. Oke, pada saat upload jangan lupa untuk tekan dan tahan tombol boot. Kemudian setelah ada notifikasi connecting dan sudah ada notifikasi berapa persen, sudah ada notifikasi seperti ini, lepas. Oke, kemudian ini berapa persen dan down uploading. Nah, setelah down uploading buka serial monitor. Oke. Oh, belum terkoneksi ke WiFi.
Saya buka dulu wifi-nya dan sekarang sudah terkoneksi. Oke, bisa dilihat di serial monitor sudah ready. Kemudian publishing sudah sukses dan temperatur dan humidity juga sudah bisa terbaca. Sekarang kita ke AWS account. Kita klik di sini test. Kemudian kita perlu subscribe to a topic. Oke, topik kita tadi adalah ini yang ada shadow update-nya. Ini mkttt topic. Kita copy ini. Kemudian kita paste di sini. Kemudian subscribe to topic kita klik. Oke, maka akan tampil seperti ini. Oke, bisa dilihat di sini. Sekarang layar ini sudah seperti klien. Oke, menampilkan apa yang dikirimkan oleh ESP32. Sekarang kita coba ini panasin, kita berikan panas pada sensor DHT11 kita menggunakan api rokok. Oke, kita panasin. Sekarang bisa dilihat di LCD untuk memantau apakah untuk memantau apakah temperatur naik. Oke, ini ntar saya coba scroll, nilai update-nya ada di paling bawah atau paling atas. Oh, nilai terbaru ada paling atas, bukan paling bawah. Oke, di paling atas. Ini bisa dilihat di sini. Sekarang kita panasin lagi. Oke, sekarang suhunya naik jadi 39, 40, 41. Kemudian bisa dilihat di sini juga di AWS konsol kita di tab test bisa dilihat di sini. Oke, perhatikan bagian sini sesuai dengan yang ada di LCD. Perhatikan pada saat LCD update nilai, di sini juga update nilai. Oke, ini temperatur dan humidity-nya. Oke, gitu aja untuk penggunaan ESP32 dan AWS IoT.